Rekan-rekan yang terkasih, di tengah-tengah kesulitan untuk mengadakan pertemuan tatap muka, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk belajar dengan cara yang berbeda. Tema yang dimintakan kepada saya untuk saya bahas dan kita akan memikirkannya bersama-sama adalah God's 2020 Resolutions. Ini akan berbicara mengenai bagaimana kita menemukan tujuan Allah bagi kehidupan kita dan juga bagi keluarga kita, bagaimana kita menemukan rencana Allah, dan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan rencana Allah. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan istimewa di tengah-tengah kesulitan bertemu secara fisik. Kami masih punya kesempatan dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami bisa belajar dengan jarak jauh. Kami menyerahkan pendengaran kami, konsentrasi kami, hati kami, pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teks yang kita pilih untuk kita renungkan bersama dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 17. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan, di ayat 17 tadi dikatakan, perhatikanlah supaya kita terus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Banyak orang mungkin berpikir, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam rencana kita, dalam tindakan kita? Bukankah hidup ya sekedar hidup? Atau kalau ada orang menikah ya menikah. Toh banyak orang yang sepertinya tidak menyertakan Tuhan dalam hidupnya dan mereka baik-baik saja. Mengapa kita perlu untuk melibatkan atau menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada sebuah ayat yang sangat terkenal dari Mazmur 127. Dikatakan demikian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jelas sekali, melalui ayat tersebut kita melihat betapa pentingnya untuk melibatkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita, termasuk membangun rumah secara fisik maupun membangun rumah tangga kita. Tanpa melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, maka sesungguhnya hidup kita tidak berarti. Kalaupun ada orang mencoba memberikan arti bagi hidupnya, mungkin arti itu sangat kecil, sangat sempit, dan terbatas. Karena hidup yang tanpa melibatkan Tuhan, artinya bagi dia hidup ini sekedar di bumi, yang mungkin sangat terbatas 80 tahun dan tidak ada dalam perspektif kekekalan. Dia tidak melihat hidupnya dalam kerangka jangka panjang dan menyadari bahwa dunia ini begitu terbatas. Dunia ini begitu singkat. Ada kehidupan yang jauh lebih berarti di balik lubang kubur. Kalau orang mencari atau menggali tujuan hidup, maka dia sedang berpikir apa rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk memikirkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan saja mengenai pernikahan atau keluarga kita di tahun 2020 ini, namun dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang sedang Tuhan rencanakan dan bagaimana kita merencanakan hidup kita dalam kaitan dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Termasuk kita perlu mencari tahu rencana Allah di dalam dan melalui pernikahan kita atau keluarga kita. Kalau kita menikah, kita berkeluarga, sebetulnya apa yang Allah rencanakan di dalamnya dan melalui pernikahan kita. Saya berulang kali mengingatkan anak-anak muda yang ketika berpikir tentang pernikahan, seringkali
Mereka mulai dengan siapa orang yang saya ingin ajak menikah, apakah dia orang yang tepat. Tidak salah. Tapi pertanyaan utamanya bukan itu sebetulnya. Bukan who you marry, tapi why. Bukan dengan siapa kita menikah, jauh lebih penting. Tapi mengapa kita menikah. Dengan siapa tentu penting. Karena menikah dengan orang yang salah bisa seringkali membuat kehidupan pernikahan kita menjadi terombang-ambing, menjadi porak-poranda. Namun, bertanya mengapa itu akan menemukan esensi. Mengapa kita mengambil langkah menikah? Jangan-jangan setelah kita memikirkan kata-kata mengapa, kita memutuskan kita tidak harus menikah. Tujuan pertama dari pernikahan haruslah melampaui mencari kebahagiaan pribadi, pemenuhan ekspresi seksual, mendapatkan keturunan, menikmati kebersamaan, atau apapun alasan lainnya. Atau perasaan malu karena teman-teman lain sudah menikah, atau karena desakan-desakan keluarga, dan seterusnya. Gary Thomas dalam bukunya Secret Marriage, dia mengatakan satu kalimat ini. Jika saya menikah hanya untuk mengejar kebahagiaan, yang which is semua orang berpikir, ya saya menikah, saya ingin mencari kebahagiaan. Dia berkata, saya akan mempunyai 1000 alasan untuk meninggalkan pernikahan saya. Pada waktu saya merasa saya sudah tidak bahagia atau kurang bahagia, maka saya punya alasan untuk meninggalkan pernikahan saya. Jelas pernikahan bukanlah tujuan. Saya seringkali membahasnya dalam khotbah-khotbah pernikahan. Pernikahan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai sebuah tujuan. Dia hanya merupakan alat. Namun bukan berarti kalau dia alat itu tidak penting atau tidak memiliki arti dan tidak bisa dinikmati. Banyak orang berpikir hanya sekedar alat maka fokus kepada goal. Alat itu hanya sesuatu yang dipakai ketika diperlukan. Tentu tidak. Apa pentingnya kita memiliki sebuah tujuan? Kalau kita punya tujuan yang jelas tentang apapun juga, maka tujuan itu akan menolong kita untuk memberikan arti dan motivasi dalam setiap tindakan. Maka dia mengerti bahwa mengapa dia melakukan sesuatu. Apa artinya? Apa yang mendorongnya? Karena dia punya sebuah goal dalam tindakannya atau dalam apapun yang akan dipilihnya. Menolong kita memberikan arti dan motivasi dalam setiap tindakan. Demikian pula, kalau kita tidak punya tujuan, maka mungkin arti dari tindakan kita sangat sederhana sekali. Kalau kita memiliki tujuan, itu akan menolong kita untuk fokus dan mengevaluasi apakah kita on the right track, di jalur yang benar atau tidak. Seseorang yang tidak punya tujuan, maka dia tidak punya alat ukur untuk mencari tahu dia sedang menyimpang atau dia semakin dekat dengan tujuan. Seseorang yang tidak punya tujuan tidak bisa menyebut dirinya tersesat atau hilang arah. Karena apa ukuran untuk mengatakan dia tersesat atau hilang arah kalau dia tidak punya tujuan? Dengan memiliki tujuan, dia tahu fokusnya dan apa yang tidak harus kita fokuskan. Dengan memiliki tujuan, menolong kita untuk menata prioritas. Apa yang dikerjakan terlebih dahulu, apa yang bisa belakangan. Apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak harus atau boleh ditinggalkan. Sekali lagi, pernikahan adalah alat untuk mencapai tujuan. Tadi saya berkata bahwa bukan berarti pernikahan tidak bisa dinikmati atau menjadi tidak penting. Sama seperti ketika seseorang misalnya dia makan. Makan tujuannya adalah untuk sehat dan untuk melanjutkan hidup. Namun walaupun makan adalah alat untuk mencapai tujuan, namun kita bisa menikmati makanan dan seharusnya kita menikmati makanan kita. Kita melihat bahwa ketika seseorang punya tujuan, yang tadi memiliki banyak fungsi itu, maka yang jauh lebih penting adalah tujuan itu harus benar. Memiliki tujuan baik, tapi memiliki tujuan tidak cukup. Seberapapun kita cepat melangkah, kalau tujuan kita salah, maka tentu tidak ada gunanya. Kita sedang tersesat. Sebaliknya,
Selambat apapun kita melangkah, kalau tujuan kita benar, kita pasti akan sampai ke tempat yang tepat. Sekali lagi, pentingnya memiliki tujuan dan tujuan tersebut harus benar. Nah, sekarang kita berbicara mengenai menemukan tujuan hidup. Menemukan tujuan hidup menjawab sebuah pertanyaan. What am I here for? Untuk apa aku ada di sini? Mengapa aku ada di sini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebetulnya kita punya dua pilihan, yaitu spekulasi atau inspirasi. Kalau kita menemukan sebuah benda, katakanlah suatu benda kita temukan di tepi pantai, kita bisa berspekulasi, apa benda ini, untuk apa benda ini, dan spekulasi bisa kemungkinan ada kebenaran, ada bisa benar, namun bisa kemungkinan besar salah. Tapi kita bisa melakukan hal yang sebaliknya, yaitu kita ask the maker, menanyakan kepada pembuat benda, ini namanya apa? Ini untuk apa? Waktu engkau membuatnya, apa yang ada dalam pikiranmu? Apa yang ada dalam benakmu ketika membuat benda ini? Dan sebaiknya benda ini dipergunakan untuk apa? Agar mencapai maksimalitas penggunaannya. Ask the maker adalah jalur inspirasi. Menanyakan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Apa yang Dia rencanakan sewaktu Ia membuat manusia. Menciptakan alam semesta ini. Tujuan hidup yang benar berarti tujuan yang Allah rencanakan dan bukan tujuan kita. Jadi, kalau kita ingin mencari tujuan hidup, kita sedang mencari tujuan hidup yang Allah berikan. Bukan kita sedang menemukan dan mencari tujuan hidup kita sendiri. Nah, dalam bahasa gereja kita, dalam bahasa Presbyterian, maka ada Katekismus Westminster yang pertanyaan nomor satunya kira-kira berbunyi, apa tujuan akhir, apa tujuan utama kehidupan manusia? Maka jawabannya adalah ini. Tujuan hidup manusia adalah untuk glorify God and enjoy Him forever. Memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Nah, perkara-perkara apa yang dapat dimasukkan dalam kategori memuliakan Allah? Apa saja dalam aspek hidup kita yang dapat kita kategorikan sebagai memuliakan Allah? Nah, ada sebuah buku yang saya pikir seharusnya dan banyak orang Kristen mengenal buku ini. Buku yang sempat menjadi bestseller dan akan menjadi buku klasik menurut saya, yaitu Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren. Menarik sekali. Dia mencoba meringkaskan apa yang dia gali dari Alkitab mengenai tujuan hidup. Dia mulai berkata demikian, tujuan alam semesta atau diciptakan alam semesta untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kita diperintahkan untuk mengakui, menghormati, mendeklarasikan, memuji, mencerminkan, dan hidup untuk kemuliaannya. Itulah tujuan Allah menciptakan alam semesta termasuk manusia. Untuk mencerminkan kemuliaannya. Nah, semua dosa pada dasarnya adalah kegagalan kita untuk memuliakan Allah. Untuk hidup mencerminkan apa yang Dia inginkan. Nah, kemudian Rick Warren membedah buku itu menjadi ada 5 tujuan hidup kita, atau ketika Allah menciptakan manusia, Dia bisa mengatakannya ada 5 cara untuk memuliakan Allah. Dia berkata bahwa cara pertama dengan cara menyembah Dia, kemudian mengasihi orang percaya lainnya, dan menjadi serupa dengan Kristus, melayani orang lain melalui karunia-karunia kita, dan menceritakan kasih Allah kepada mereka yang belum mengenal Dia. Dia berkata bahwa Anda diciptakan untuk menjadi penyembah. Anda diciptakan untuk menjadi anggota keluarga Allah. Anda diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Anda diciptakan untuk melayani. Dan Anda diciptakan untuk sebuah misi. Kali ini saya ingin sebetulnya mengikuti alur tersebut. Saya ingin kita memikirkan tujuan hidup kita, mengevaluasi tujuan hidup kita, mengevaluasi keluarga kita berdasarkan apa yang Rick Warren munculkan tadi. Namun saya akan membuat kelompoknya menjadi lebih padat.
Jadi kelompok A, kita akan menghidupi tujuan hidup kita sekaligus mengevaluasi apakah keluarga kita masuk dalam tujuan hidup ini, yaitu penyembahan atau ibadah dan pertumbuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah satu aspek, satu komponen yang akan kita pikirkan bersama-sama. Yang kedua, kita memikirkan apakah keluarga kita ada keluarga yang sungguh-sungguh menghayati bagaimana menjadi anggota keluarga Allah dan melayani keluarga Allah. Sedangkan bagian C adalah menjadi saksi bagi dunia, yaitu keluarga sebagai agen misi Allah. Jadi saya akan membuat 3 bagian, meringkaskan 5 tujuan yang Rick Warren berikan menjadi 3 kelompok ini. Nah, bagian yang pertama kita akan lihat. Kita diciptakan agar kita menikmati dan berkembang dalam penyembahan dan pertumbuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hidup adalah kehidupan yang sesungguhnya harus kita arahkan untuk menyenangkan Tuhan. Itu menjadi tujuan utama kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, seharusnya kita berpikir, apakah Tuhan senang, apakah Dia berkenan dengan kehidupan kita. Dan setiap hal yang kita lakukan untuk menyenangkan Dia adalah tindakan penyembahan. Itulah kehidupan yang menyembah. Penyembahan bukanlah bagian dari hidup. Ibadah bukanlah bagian dari hidup. Seringkali orang bertanya kepada kita, sudah ibadah atau belum? Maka kita berpikir ibadah adalah ketika kita ke gereja, atau ketika kita saat teduh, atau pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, atau PA. Sementara ke mall, berolahraga, pergi rekreasi, memasak, bukanlah ibadah. Namun sesungguhnya seluruh hidup kita adalah ibadah. Hidup ini adalah sebuah penyembahan yang besar kepada Allah. Walaupun tentu kita perlu untuk menyediakan waktu khusus untuk menyembahnya secara khusus. Yang seringkali kita sebut dengan kegiatan rohani. Walaupun sebutan ini tidak sangat tepat. Karena seluruh kehidupan kita adalah kehidupan rohani. Sukacita Tuhan terjadi waktu kita menyembah Dia dan semakin bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Dia. Sewaktu kita menghormati Dia, mengenali Dia, kagum kepadanya, dan hidup kita menunjukkan bahwa kita rindu untuk menjadi semakin serupa dengan Dia, maka sukacita Tuhan terjadi. Tujuan utama Tuhan dalam kehidupan kita bukanlah kenyamanan, melainkan perkembangan karakter, perubahan karakter yang semakin serupa dengan Tuhan. Dan seringkali untuk merubah dan untuk mengembangkan karakter kita, Ia menyediakan, Ia mengizinkan kita melewati perkara-perkara sulit dalam kehidupan ini. Baik secara pribadi maupun di dalam keluarga. Ada banyak cara Tuhan membentuk kita di dalam keluarga. Dan memang kadang-kadang cuma itulah caranya. Agar kita bertumbuh. Kedewasaan rohani bukanlah pengejaran individual semata. Seringkali justru ketika orang sendiri, maka dia akan sangat sulit bertumbuh. Karena banyak karakter Kristen, banyak kedewasaan rohani pertumbuhan kita justru terjadi dan dilatih di dalam komunitas ketika ada orang lain. Mengasihi, mengampuni, sabar, rendah hati, itu akan dikembangkan ketika kita bertemu dengan orang. Tidak mungkin orang sendirian dia bisa melatih kesabaran. Tidak mungkin orang sendirian bisa melatih kerendahan hati. Tidak mungkin orang sendirian bisa melatih bagaimana dia mengampuni atau mengasihi. Jadi kita perlu menjadi bagian dari suatu komunitas orang percaya atau gereja. Mari kita bertanya berkaitan dengan tujuan utama ini dalam konteks keluarga. Tuhan menciptakan kita agar kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dan kita semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita bertanya, apakah keluargaku, keluarga Anda, sedang mempermudah Anda untuk beribadah dan semakin menikmati ibadah? Atau keluarga kita justru menjadi penghalang dalam ibadah? Dulu sebelum berkeluarga, kita
sangat rajin beribadah, menikmati ibadah. Dan kita dulu waktu menikah, kita mungkin berkata, Tuhan, inilah teman hidupku, seseorang yang akan kami bertumbuh bersama-sama, seseorang akan menjadi penolongku, seseorang akan membuat saya menjadi semakin menikmati keserupaan dengan Kristus. Namun, seringkali ketika orang menikah, bisa saja keluarga menjadi penghalang ibadah. Tentu, ketika orang berkeluarga, apalagi memiliki anak, ada beberapa teknis. Ada beberapa hal praktis yang perlu disesuaikan mengenai bagaimana beribadah, mengatur jam ibadah. Namun sesungguhnya, kehadiran keluarga atau bahkan anak tidak boleh menjadi penghalang seseorang untuk beribadah dan menikmati ibadah. Bagaimana keluarga kita dan pernikahan kita menjadi sarana dan tempat beribadah kepada Allah. Dan menjadi sarana untuk kita bertumbuh menyerupai Kristus. Coba perhatikan setelah kita menikah sekian lama, sekian tahun. Apakah kita secara pribadi mendapatkan bahwa kita semakin bertumbuh menyerupai Kristus? Keluarga kita menjadi semakin dipertajam dalam karakter-karakter yang menyerupai Kristus. Tuhan mengikis karakter-karakter buruk kita di dalam keluarga dan melalui keluarga. Kita melihat bagaimana Allah menggunakan sarana keluarga untuk membuat saya semakin halus hidup saya. Menjadi semakin tajam, menjadi semakin bermutu. Atau keluarga membuat kita menumbuhkan dan menemukan karakter-karakter buruk. Kita menjadi lebih pemarah, kita menjadi orang lebih suka abuse, suka bully, baik kepada pasangan maupun kepada anak-anak kita. Yang dulu mungkin tidak ada atau tidak terjadi. Keluarga menjadi pendukung atau menjadi penghalang. Jadi apabila pernikahan atau dengan siapa kita menikah tidak mampu menolong atau bahkan menghambat kita semakin serupa dengan Kristus, maka itu adalah pernikahan yang tidak tepat. Entah dengan orang yang tidak tepat atau cara mengelola dan menghidupi pernikahan kita belum tepat. Roberta Hestenes mengatakan demikian. Selama 30 tahun menikah, saya merasa heran menyadari betapa jarangnya kami mendengarkan khotbah ataupun membaca sesuatu yang membahas secara terbuka tentang persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pasangan Kristiani yang ingin belajar hidup bersama sebagai sahabat rohani. Jarang dia mendengar khotbah semacam itu. Semua buku yang berisi tentang peningkatan kecakapan berkomunikasi, mengatasi perselisihan, menghadapi krisis paruh baya, dan bahkan mengenai kehidupan seksual dalam pernikahan, biasanya memberikan tidak lebih dari nasihat singkat kepada pasangan Kristiani tentang dimensi-dimensi kerohanian dalam hidup mereka bersama. Ada banyak pembahasan tentang spiritualitas yang biasanya hanya sedikit atau bahkan tidak memasukkan tentang pernikahan. Sebaliknya, ada banyak pembahasan tentang pernikahan yang biasanya hanya sedikit atau bahkan tidak memasukkan tentang spiritualitas. Kita perlu mempersatukan spiritualitas dan pernikahan. Karena pernikahan itu sendiri merupakan jalan utama untuk membentuk kita bertumbuh dalam mengenal, mengasihi, mencerminkan, dan memuliakan Tuhan. Nah, kita bicara mengenai spiritualitas pernikahan. Saya mengambil banyak waktu berbicara mengenai ibadah, mengenai pertumbuhan rohani dalam konteks pernikahan. Sebagian besar pasangan Kristiani mengalami ketidakpastian dan kebingungan mengenai hubungan antara hidup kerohanian dan pernikahan mereka. Banyak orang ketika mengurus pernikahan, maka dia sedikit mengesampingkan hal rohani. Atau ketika berbicara mengenai perkara rohani, pertumbuhan, PA, ibadah, pelayanan, maka pernikahan seringkali tidak dikaitkan atau tidak ingin dikaitkan dalam pertumbuhan rohani mereka. Banyak orang mungkin bertanya, apakah artinya menjadi murid Kristus yang menikah? Bagaimana suami istri dapat benar-benar menjadi sahabat rohani satu sama lain, saling mendukung, menjadi teman seperjalanan dalam pertumbuhan. Bagaimanakah pernikahan menolong kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus? Nah,
Dalam buku Secret Marriage, Gary Thomas berkata demikian, pernikahan lebih daripada kesatuan dua pribadi. Pernikahan juga merupakan disiplin rohani yang menolong Anda semakin mengenal dan intim dengan Tuhan. Fokusnya bukan sekedar pada marital enrichment, melainkan pada spiritual enrichment, yang juga akan membuat Anda makin mengasihi pasangan Anda. Suatu pernikahan, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, penuh dengan kesempatan untuk menolong Anda bertumbuh dalam karakter Kristus. Dan saya menemukan seringkali perkara-perkara yang sulit atau yang menyusahkan itu justru lebih banyak dipakai Tuhan. Nah, disinilah seringkali orang mengeluh ketika mereka melihat keluarga, pernikahan menjadi semacam hambatan untuk bisa melayani lebih baik. Jika orang berkata, bahwa saya lebih baik sebelum saya menikah dahulu. Saya lebih rajin pelayanan. Jika kamu mau lebih bebas melayani Kristus, memang jelas hidup sendirian, hidup pelajaran lebih baik. Pernikahan membutuhkan pengorbanan waktu yang lebih banyak. Tapi jika kamu mau menjadi lebih serupa dengan Kristus, kata Gary Thomas, saya tidak dapat membayangkan cara yang lebih baik dari menikah. Menikah membuatmu mau tidak mau harus menghadapi berbagai masalah karakter yang masih bisa kamu hindari jika kamu tidak menikah. Kalau kita tidak menikah, kita tidak punya alasan untuk merasa waktu kita terbatas. Kita mungkin tidak akan dilatih mengasihi pasangan kita yang setiap hari bertahun-tahun bersama-sama dengan kita, menemukan anak-anak yang menjengkelkan, yang hidup tidak patuh, dan seterusnya. Karakter-karakter itu hanya bisa dibangun justru pada waktu kita menikah. Pernikahan tidak selalu bernuansa atau bersuasana bulan madu. Memang kita bisa mengalami dan seringkali menikmatinya. Tapi seharusnya juga tidak menjadi perjalanan yang suram. Kadang-kadang ada persoalan, tapi tidak membuat kita harus terpuruk, membuat kita harus give up. Persahabatan rohani membantu kita untuk mengatasi atau menggumulkan masalah-masalah yang tidak terpecahkan. Kita membutuhkan seorang teman yang begitu dekat. Seringkali kita menemukannya di tempat lain. Dulu sebelum menikah mungkin kita punya sahabat baik, punya pemimpin rohani, punya teman bertumbuh bersama. Namun pada waktu kita menikah, sesungguhnya Allah sudah memberikan dan meletakkan di samping kita seorang sahabat rohani yang bisa membantu kita mengatasi pergumulan-pergumulan terdalam di dalam hidup kita. Justru di tengah segala permasalahan, kita dapat mengalami kedalaman persahabatan rohani yang menumbuhkan pengharapan dan keintiman. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lewati bersama-sama dengan seorang sahabat atau bahkan seorang pemimpin rohani yang hanya bisa kita lewati bersama-sama dengan seorang teman hidup, partner rohani sejati. Yang justru pada waktu kita melewatinya menumbuhkan pengharapan, keintiman, tangisan bersama, sukacita. Sahabat rohani adalah seseorang yang kita izinkan melihat bagian kehidupan kita apa adanya. Tanpa topeng, tanpa tutup, tanpa tedeng aling-aling. Pengenalan yang dalam membuat kita membentuk kerohanian yang murni, yang tidak memungkinkan kita bersembunyi di balik kata-kata hampa. Kalau dengan kelompok tumbuh bersama, dengan kelas pemuridan, dengan kelompok pemuridan, melayani bersama orang lain di gereja, kita masih bisa ada ruang untuk jaga image. Tapi dengan sahabat atau dengan partner rohani kita yang hidup bersama-sama dan kita bertahun-tahun mengenali kita apa adanya, di sana dibangun kerohanian yang jauh lebih murni. Allah memakai pernikahan, memakai keluarga, memakai teman hidup menjadi alat utama untuk menumbuhkan kita dengan lebih murni. Seringkali tidak ada orang yang dapat mengatakan kebenaran dengan lebih tepat, lebih menolong, atau yang lebih penuh kasih selain pasangan kita. Ini adalah keintiman yang sejati, yang tanpa kepura-puraan.
Kita takut pada keintiman karena hal itu dapat saja menyakitkan. Namun akan terasa lebih menyakitkan lagi jika kita mengalami kesepian yang terjadi akibat saling menjauhi satu sama lain dalam jarak aman. Kalau kita merasa bahwa pasangan kita tidak kita beri hak untuk masuk dalam kehidupan kita, atau kita tidak memiliki hak untuk masuk dalam hidup pasangan kita, maka kita menjadi orang-orang yang ada dalam jarak aman. Seperti kita katakan physical distancing. Dengan demikian, sebetulnya kita hidup dalam kepura-puraan. Orang hanya mau orang lain mengetahui hidupnya yang baik, sementara luka-luka yang di dalam kita terus sembunyikan dalam kehidupan kita. Apakah kita adalah orang yang melihat pasangan kita, keluarga kita, menjadi sarana pertumbuhan agar kita semakin serupa dengan Kristus? Menjadi sarana di mana kita menikmati Allah dengan lebih murni dan sukacita itu lebih meluap. Intinya, kalau kita berbicara mengenai mengapa Allah menciptakan kita dan membawa kita dalam sebuah keluarga khususnya. Mari kita bertanya, bagaimana keluarga dan pernikahan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin beribadah dan semakin bertumbuh menyerupai Kristus. Apakah dari tahun ke tahun kita menemukan perjalanan yang semakin maju? Atau kita lebih banyak berhenti? Atau bahkan mungkin mundur? Kalau kita berbicara mengenai tahun 2020, apakah kita sedang merencanakan hidup kita mendapatkan kemajuan-kemajuan yang berarti? Bagaimana keluarga menjadi pendorong dan penjaga dalam membangun disiplin rohani? Apakah ketika kita ada seseorang yang juga punya kerinduan bertumbuh, suami atau istri atau anak yang juga sedang memperjuangkan agar hidup mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus, apakah kita menjadikan mereka sebagai pendorong dan penjaga? Apakah mereka menjadi orang-orang yang terus menopang disiplin rohani dan saling menopang dalam keluarga? Apakah kita masih terus membaca Alkitab kita? Terus berdoa? Terus pergi ke gereja? Terus merenungkan kebaikan Tuhan, terus menyembah Dia dalam keluarga. Yang kedua, Allah merindukan kita menjadi anggota keluarga Allah dan Dia menciptakan kita untuk kita masuk dalam menikmati indahnya menjadi keluarga Allah. Dan bukan cuma itu, melayani di dalam keluarga Allah. Keluarga Allah mencakup semua orang percaya di masa lalu, sekarang dan akan datang. Dan satu-satunya jalan untuk memasuki keluarga Allah tersebut adalah dengan dilahirkan kembali atau pertobatan yang sejati. Undangan ini bersifat universal, siapapun diundang, tapi ada satu syarat, yaitu iman kepada Kristus. Barang siapa percaya kepada Kristus, beriman, maka dia dipulihkan dan dia dimasukkan dalam anggota keluarga Allah. Dengan demikian, kita memiliki Bapa yang satu dan kita semuanya menjadi saudara. Persekutuan yang sebenarnya, fellowship, jauh lebih berarti dari sekedar muncul dalam kebaktian. Oh, saya punya keluarga Allah, saya ada dalam keluarga Allah dan saya buktikan dengan saya sering ke gereja atau jarang absen dari gereja. Fellowship atau menjadi anggota keluarga Allah yang benar dan bertanggung jawab lebih dari sekedar kita mengikuti ibadah ke gereja. Persekutuan yang sungguh terjadi itu merupakan persekutuan yang dilakukan di dalam kejujuran, kemurnian, keterbukaan. Intinya adalah kita membangun kebersamaan yang sungguh-sungguh membuat kita belajar untuk saling membangun dalam pertumbuhan. Dan dalam persekutuan itulah, maka kasih seharusnya menjadi prioritas utama, tujuan utama, dan ambisi kita yang paling besar. Dan itu wajarnya muncul dalam sebuah persekutuan. Kedewasaan rohani bukanlah tujuan akhir. Tapi kedewasaan rohani membuat kita bertumbuh dalam banyak hal. Termasuk menunjukkan kasih kepada sesama dengan saling menolong, saling memberi. Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi.
Memberi tidak harus dan tidak hanya bendawi. Kita bisa memberikan perhatian, memberikan doa kita, memberikan waktu kita kepada orang-orang yang Tuhan sediakan di sekeliling kita dalam keluarga Allah. Mari kita bertanya, kalau Tuhan punya rencana dan Tuhan menciptakan kita untuk menjadi bagian dari anggota keluarganya. Apakah keluarga saya, keluarga kita masing-masing, sedang menjalin persahabatan yang baik dengan sesama keluarga di komunitas orang percaya? Bagaimana selama ini keluarga kita berinteraksi di tahun-tahun yang sudah lewat maupun di tahun ini dan tahun ke depan? Atau jangan-jangan keluarga kita ada keluarga yang terasing. Kita merasa cukup mandiri, kita menjadi keluarga yang sebetulnya sedang menepi, keluarga yang sedang mengisolasi dirinya dan merasa tidak perlu untuk berkomunitas, tidak perlu untuk menjalin hubungan dengan sesama anggota keluarga yang lain. Kita bertanya, apa keluarga kita ada keluarga yang sedang menjalin persahabatan dengan keluarga yang lain? Apakah keluarga kita menunjukkan dan melatih kasih dalam persekutuan orang percaya? Kita mungkin punya banyak teman keluarga-keluarga yang lain. Tapi apakah kita adalah keluarga yang berbagi kasih? Adakah keluarga lain yang sedang membutuhkan kasih kita dan kita tetap tidak peduli? Apakah penderitaan keluarga lain akan memiliki pengaruh atas keluarga kita? Ini membuktikan bahwa kita menjalin hubungan dan kita seperasaan, sepenanggungan, ikut berbela rasa dengan keluarga lain. Ketika mereka menderita, kita mencoba ikut simpati dan merasakan penderitaan itu. Menikmati kebahagiaan bersama-sama, menikmati atau merasakan penderitaan bersama-sama. Mari kita bertanya, apakah kita kurang dalam hal-hal ini? Apa bisa kita rencanakan di tahun ini, di tahun depan, membangun keluarga yang menunjukkan perhatian, kasih, kekerabatan yang cukup kuat dengan keluarga lain. Mengapa? Karena Allah memang menciptakan kita untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita agak jauh dari berkomunitas, maka jadikan prioritas untuk tahun ini, tahun berikutnya, kita mendekat, membangun keluarga yang menjalin hubungan sehat dengan keluarga lain. Selain berbagi kasih di dalam keluarga Allah, Tuhan mendesain kita, menciptakan kita untuk membuat perubahan atas kehidupan kita. Anda diciptakan, diselamatkan, dipanggil, dan diperintahkan untuk melayani Tuhan. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani. Kita sudah dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib untuk menceritakan, untuk mengabarkan tentang pekerjaan Allah yang besar itu. Hati yang sudah diselamatkan adalah hati yang rindu untuk hidup pantas, mencoba membalas kebaikan Tuhan. Dan itu muncul menjadi hati yang melayani. Jika Anda seorang Kristen, Anda adalah seorang pelayan. Dan tidak boleh ada seorang Kristen yang sedang menganggur dalam kerajaan Allah, dalam keluarga Allah. Setiap kita adalah pelayan. Mari kita bertanya, apakah saya dan keluarga adalah keluarga yang melayani? Dalam hal apa kita melayani? Tidak harus menjadi pengurus sebuah persekutuan, pengurus komisi, menjadi majelis. Boleh dan baik. Tapi kita bisa melayani dengan banyak cara dan dalam berbagai hal. Kita sedang mengembangkan apa yang Tuhan titipkan pada kita. Nah, bertanyalah, bagaimana keluarga kita, masing-masing kita mencoba menemukan dan mengembangkan panggilan pelayanan secara khusus. Apakah setiap anggota keluarga mencoba terus menggali, Tuhan Engkau berikan saya talenta apa, kerinduan apa, kebisaan apa, passion apa, dan di mana saya dengan tepat melayani Tuhan dalam konteks keluarga besar Allah yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Terus tanyakan perkara-perkara ini sebagai bukti bahwa kita ingin mengalami kemajuan. Kita membuat sebuah langkah-langkah praktis di dalam mengembangkan keluarga yang sedang dan terus melayani. Kita masuk dalam bagian yang C.
menjadi saksi bagi dunia. Keluarga sebagai agen misi Allah. Pelayanan Anda adalah pelayanan kepada orang percaya. Jadi ketika kita melayani tadi, kebanyakan kita melayani di dalam. Menjadi berkat bagi orang-orang di gereja, di komunitas, di persekutuan, mengambil bagian bagaimana menolong orang bertumbuh. Nah, misi adalah pelayanan kepada orang yang belum atau tidak percaya. Alasan utama mengapa misi itu begitu penting, karena misi Anda adalah kelanjutan dari misi Yesus di bumi. Ketika dia meninggalkan dunia ini, dia berpesan kepada murid-muridnya, pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Dia menitipkan dan dia memberikan amanat untuk melanjutkan misinya kepada kita. Ini sebuah privilege, sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Kita diminta untuk melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia. Kita diminta untuk memberitahukan kepada orang-orang yang belum percaya bagaimana memperoleh hidup kekal, apa itu makna hidup kekal, dan bagaimana mereka menerima hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Karena itu berkaitan dengan misi dan keluarga kita. Mari kita bertanya, apakah keluargaku sedang terlibat atau mencari tahu bagaimana terlibat dalam misi dunia? Dalam bentuk apa kita sedang terlibat? Ataukah kita tidak peduli? Saya sudah selamat, keluargaku selamat, saya punya teman-teman yang sudah diselamatkan. Sementara ada banyak orang yang sedang menuju liang kubur tanpa Kristus. Ada banyak orang yang kelak akan mengalami murka Allah. Dan hati kita tidak pernah tersentuh. Kita tidak pernah tergerak dengan orang-orang yang akan mengalami punishment semacam itu. Kita menikmati keselamatan dan kita memuji Tuhan karena keselamatan kita dan selesai. Atau kita punya beban. Bagaimana supaya keselamatan itu menjadi dikenal oleh semakin banyak bangsa. Secara praktis, apakah kita sedang dan telah dan terus mengambil bagian dalam program misi di gereja? Kalau kita mungkin tidak mengenal misi dunia yang lebih jauh. Baik dalam hal doa, dana, dan daya. Apakah kita menaruh misi gereja dalam doa kita? Kita menyisihkan uang yang Tuhan limpahkan kepada kita, berkat-berkat Tuhan dalam dana misi gereja. Ataukah kita belajar juga terlibat? Apa yang bisa kita lakukan dalam mendukung misi gereja? Daya, kita mungkin ikut dalam sebuah mission trip, atau dalam gerakan-gerakan di mana itu menunjukkan kepedulian kita kepada misi dunia. Apakah kita mendorong anggota keluarga kita, suami atau istri dan anak kita untuk mulai memikirkan misi dan bukan hanya diri sendiri. Nah, kalau saya bicara mengenai penerapan dari apa yang kita dengarkan pada hari ini, mari kita mulai dengan bertanya, kemana kita ingin melangkah? Apa tujuan yang kita ingin capai? Kita bicara mengenai goal. Saya namakan visi. Apakah kita sudah semakin tahu apa rencana Tuhan bagi hidup saya, bagi keluarga saya, ketika Allah menciptakan saya, menciptakan istri atau suami saya, anak-anak saya, Allah punya tujuan. Kita bukan sekedar ada, kita bukan hadir ke dunia hanya karena tiba-tiba atau kebetulan. Allah membuat kita on purpose dan with a purpose. Dengan sengaja dan dengan sebuah tujuan. Melihat apa yang sudah Rick Warren katakan dan sudah saya ringkaskan tadi, Allah ingin kita menjadi orang-orang yang menyembah Dia. Dan semakin menikmati penyembahan, menikmati Allah. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang serupa dengan Dia, bertumbuh dalam karakter yang mirip Kristus. Allah ingin kita melayani Dia, menunjukkan kasih kepada anggota tubuh Kristus. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang dipakai Allah untuk misi dunia. Apakah kita pernah berpikir sejauh itu? Atau kita sekedar melihat hidup sebagai ya di dunia 80 tahun atau dalam bulan ke depan? Apa kita punya rencana untuk membuat kita bertumbuh, berkembang, bertambah,
dalam hal-hal yang Allah rencanakan atas hidupmu. Kita tidak menemukan visi kita sendiri. Kita menemukan visi Allah. Dan kita punya dua pilihan. Kita bisa hidup tanpa visi, itu tidak mungkin. Atau kita hidup dengan visi, namun visi kita sendiri, itu juga tidak mungkin. Atau kita hidup dengan visi Allah. Dan itu membuat hidup kita berarti. Kembali renungkan apa yang Allah rencanakan bagi hidupmu, bagi keluargamu. Kemudian, where are we now? Bicara mengenai posisi. Kalau saya melihat Tuhan ingin saya menjadi penyembah-penyembah yang menikmati Dia, yang hidup serupa dengan Kristus, yang melayani Dia, yang menjadi agen bagi misi dunia. Sekarang, hidup saya, keluarga saya, seperti apa? Bagaimana selama ini kami mengatur prioritas hidup kami, ibadah kami, pelayanan kami, misi kami? Bagaimana selama ini kami mengatur uang kami, mengatur cara kami berlibur, mengatur cara kami menikmati hidup dari hari ke hari? Apakah hidup kami mengatur keuangan, mengatur hobi, mengatur waktu, mengatur apapun juga sesuai dengan visi itu, berkaitan dengan visi itu? Atau ada banyak hal yang kami lakukan sebetulnya menjauhkan kami dari visi. Cara kami mengatur keuangan, cara kami planning rekreasi, cara kami hidup dari hari ke hari, melakukan hobi, membuat kami tidak mudah menyembah Tuhan, membuat kami jauh dari karakter Kristus, membuat kami tidak mudah melayani, membuat kami tidak mudah dipakai dalam misi Tuhan. Artinya, hidup kita jauh dari visi kita. Kenali where are you now? Posisi kita. Supaya kita bisa mengerti langkah berikutnya. How do we get there? Bagaimana saya melakukan aksi? Ada visi, adalah goal, posisi di mana sekarang saya berada, dan ada gap, ada jurang, ada jarak antara visi dan posisi kita. Nah, di sanalah diperlukan aksi. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki ibadah kami, keluarga, memperbaiki karakter-karakter buruk kami, memperbaiki bagaimana kami melayani, memperbaiki bagaimana kami dipakai Tuhan dalam misi kami. Mari kita belajar untuk melihat, mengambil prioritas yang perlu, membuang, menyingkirkan apa yang tidak perlu atau kurang perlu, supaya kita punya ruang yang cukup untuk menambahkan hal-hal yang perlu agar hidup kita sesuai dengan visi. Tahun 2020 baru kita mulai. Masih ada sekitar 9 bulan ke depan. Mari kita belajar untuk menanggalkan hal-hal yang Tuhan tahu tidak berkenan dalam keluarga kita. Menambahkan apa yang Tuhan mau terjadi atas keluarga kita. Mari kita bukan cuma menata hal-hal yang kita anggap rohani, yaitu ke gereja, PA, pemuridan, melayani. Namun mari kita melihat hal-hal yang kita anggap bukan area rohani, yang mungkin justru lebih sering mempengaruhi kita untuk kita berbelok, untuk menghambat kita mencapai visi kita. Kembali lihat percakapan dengan pasangan kita, bagaimana pengaturan keuangan kita, pengaturan waktu kita, hobi kita, rekreasi kita, menikmati waktu-waktu kebersamaan, mendidik anak, melihat anak belajar, dan seterusnya. Karena apa? Karena seluruh hidup kita adalah segala aspek kehidupan kita bisa menjadi hal rohani jika kita melakukannya bagi Tuhan. Apapun. Sebaliknya, segala aspek kehidupan kita bisa menjadi hal sekular jika kita tidak melakukannya bagi Tuhan. Sekali lagi, kalau kita bicara mengenai resolusi, bukan resolusi kita, resolusi Tuhan. Kalau kita bicara mengenai rencana, bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan. Mari kita lihat kembali apa yang Tuhan inginkan agar kita bisa menjadi atau menuju keluarga yang memuliakan Tuhan. Mari kita melihat Allah punya rencana atas hidupmu, atas keluargamu. Dan mari kita belajar untuk menanggalkan, untuk menyingkirkan rencana kita. Sepanjang rencana kita tidak sama dengan rencana Tuhan. Jadikan rencana Allah, jadikan desain Allah menjadi rencanamu, menjadi desain hidupmu, menjadi desain keluargamu.
cocokkan terus-menerus. Mari kita calibrate hidup kita dengan rencana Tuhan. Amin.